Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali melanjutkan karir saya menangani tim Tarkam agar bisa bermain di kancah kelas dunia. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan musim, atau tepatnya di matchday ke-10 kompetisi liga. Dan musim ini tim saya bermain cukup baik di liga, dan untuk sementara tim saya duduk di puncak klasemen. Sementara di kompetisi Liga Elite tim saya bermain kurang maksimal setelah menelan satu kekalahan. Dan di kompetisi Cup kali ini kita bermain sangat bagus dan akhirnya kita mampu lolos ke babak perempat final, dan di leg pertama kita mampu mengalahkan Beat FC dengan skor tipis 2-0. Kemudian kali ini kita akan menghadapi mereka di leg kedua. Dan untuk formasinya sendiri, tim lawan menerapkan formasi 4-2-1-3, sementara kali ini saya menerapkan formasi 3-2-4-1 Tiki Taka. Formasi yang dulu pernah saya gunakan dan lumayan efektif di era Top 11 2025, tapi saat ini kita sudah berada di era yang berbeda. Kali ini kita sudah berada di Top 11 2026, di mana ada banyak perubahan di versi Top 11 2026 guys. Oke, dan sebelum pertandingan berlangsung saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih tim untuk meningkatkan form latihan, dan juga saya sudah memastikan semua pemain memiliki bonus ketajaman maksimal ya guys ya. Dan sayang sekali kita nggak bisa membahas lebih jauh mengenai letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana, karena pertandingan antara Beat FC versus FC Buteng akan segera berlangsung, dan ini adalah susunan dari kedua kesebelasan. Dan sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Alhamdulillah. Oh ya guys, ini mohon maaf ya guys ya kalau misalkan di sini rame banget ya, ada suara burung, suara ayam. Ini mohon maaf, soalnya kita berada di sepak bola Tarkam, jadi wajar kalau misalkan ada suara ayam, suara kambing, suara wedus dan suara apapun yang masuk ke rekaman ini, karena kita rekam video ini di atas tribun yang di bawahnya itu peternakan ayam guys. Jadi sekalian dimanfaatkan ya guys ya, daripada tribunnya kosong di bawah tribun, daripada isinya tembelek, jadi kita masukkan ayam-ayam kita di bawah, ayam petelur dan juga ayam yang buat dikonsumsi guys. Oke, kick off babak pertama sudah dimulai, tepatnya di menit ke-8. Kita lihat FC Buteng langsung melakukan tekanan yang luar biasa dengan formasi 4-2-1-3. Akankah Beat FC mampu comeback di leg kedua? Kita lihat serangan dilakukan dari sisi sebelah kanan, mencoba menusuk ke tengah, umpan yang sangat bagus, tapi finishing dari penyerang Beat FC masih kurang maksimal pemirsa. Tembakan pemain depan Beat FC masih melambung keluar lapangan. Kali ini Beat FC kembali mendominasi serangan, umpan pendek. Oh, berhasil direbut kali ini. Ramirez yang melakukan tackle luar biasa. Dan jika kita berhasil mengalahkan Beat FC atau minimal menahan imbang tuan rumah, otomatis kita bisa lolos ke babak semifinal, dan kans kita mempertahankan gelar juara cup tentu akan kembali terbuka. Kita lihat tekanan demi tekanan dilakukan oleh Beat FC, tapi lagi-lagi beberapa serangan yang dilakukan oleh tim lawan berhasil diblok dan dihentikan dengan cukup mudah oleh pemain bertahan FC Buteng pemirsa. Oke, manajer dari tim lawan tidak terlihat hadir di sisi lapangan. Kita perhatikan, dan gol tercipta luar biasa. Kemod berhasil mencetak gol dengan sangat spektakuler. Sepakan kaki kiri Kemod masuk ke gawang dari Beat FC dan membawa FC Buteng unggul 1-0 dengan agregat 3-0 pemirsa. Semakin berat untuk Beat FC untuk bisa menyamakan kedudukan atau memperkecil ketertinggalan dan memperkecil agregat gol pemirsa, karena mereka butuh mengalahkan tim saya minimal dengan skor 4-1 bener ya, 4-1 ya.
Oke, kita lihat satu pelanggaran dilakukan oleh Mudingyai. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Kali ini Alpati ancang-ancang, tembak saja dan tidak, ternyata Aro, sang penjaga gawang dari Beat FC, masih cukup mudah menyelamatkan si kulit bundar pemirsa. Kali ini kita akan kembali memberikan form latihan menyerang. Serangan kembali dilakukan, cukup baik, berhasil dipotong, sayang sekali. Cegatan yang luar biasa dari Wilson. Untuk ball possession, FC Buteng di sini bermain cukup baik ya, 5-3 banding 4-7. Sementara tim lawan memang di sini mereka sepertinya belum mempersiapkan tim sebaik mungkin. Apalagi manajernya tidak hadir di sisi lapangan, dan ini yang membuat mereka kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan FC Buteng. Ditambah FC Buteng mendapatkan cukup banyak dukungan dari supporter yang luar biasa, entah dari desa mana saja yang sudah hadir di sisi lapangan mendukung tim saya. Di sini kembali tekanan dilakukan dari Beat FC, tapi lagi-lagi masih belum maksimal pemirsa. Oh ya, untuk teman-teman yang nanya, Bang, gimana taktiknya, Bang? Nah, untuk taktik yang saya terapkan kali ini, saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini, guys. Nah, di babak pertama kita unggul 1-0 atas Beat FC. Sang tuan rumah kesulitan, dan kali ini kita coba serang melalui fokus umpan dari area tengah dengan gaya umpan perpaduan. Kita akan lihat, karena formasi yang diterapkan oleh Beat FC sendiri tidak, di sini kita lihat bahwa mereka tidak menempatkan gelandang bertahan. Jadi ada kemungkinan seharusnya pemain tengah saya bisa membongkar area pertahanan mereka dengan cukup mudah di babak kedua pemirsa. Karena kalau misalkan ada DMC, otomatis kita akan lumayan kesulitan untuk bisa menerobos masuk dari area tengah. Dan sekarang kita akan coba serang mereka dari area tengah. Di sini ada beberapa celah yang harusnya bisa kita manfaatkan di babak kedua. Kita lihat, Nunes, umpan crossing, lagi-lagi berhasil digagalkan oleh pemain dari FC Buteng pemirsa. Meskipun mereka lebih banyak mendominasi penguasaan bola, tapi serangan yang mereka lakukan tidak efektif. Oke, lagi dan lagi Beat FC kembali melakukan tekanan. Pelanggaran keras dilakukan oleh pemain bertahan dari FC Buteng. Kartu kuning diberikan untuk Simon pemirsa. Satu kesempatan dari situasi bola mati. Akankah mampu dimanfaatkan dengan baik? Ancang-ancang tembak saja, tapi beruntung ada Samsul di sana. Bermain cukup baik di bawah Mister Gawang FC Buteng. Skor masih 1-0. Lemparan ke dalam, Simon. Saib kali ini cukup baik, umpan kembali pada Kemod. Bagus sekali Kemod, akan berbuah gol. Kemod, dan gol tercipta, luar biasa. Mang Kemod berhasil mencetak gol dengan sangat spektakuler pemirsa. Tembakan kaki kanan dari Kemod masuk ke gawang Beat FC dan membawa FC Buteng unggul 2-0 atas tuan rumah. Ya, hujan cukup deras, di mana kita kesulitan untuk bisa bermain dengan umpan-umpan pendek. Karena dengan umpan-umpan pendek otomatis bola meluncurnya agak sedikit terlambat ya guys ya. Nggak mengalir dengan baik lah, karena biasanya ada genangan air di beberapa sisi lapangan, terutama di area penjaga gawang. Meskipun sistem drainase airnya itu udah bagus, tapi tetap aja kalau misalkan hujan pasti kita bakal sulit memainkan bola-bola datar. Itu kenapa tadi di babak pertama kita kesulitan untuk bisa menguasai bola. Tapi ketika kita merubah taktik dari pendek ke perpaduan, kita sudah mulai menemukan sedikit performa terbaik pemain-pemain saya guys. Oke, kita akan kembali memberikan form latihan menyerang.
Dan sekarang kita akan coba tarik keluar si Ramirez. Ya, tujuannya bukan untuk apa-apa guys, tapi untuk mendapatkan booster kondisi 1 biji. Lumayan. Lumayan. Kalau ada 2 match, berarti sehari kita bisa nabung 2 booster kondisi. Dikali semusim, itu berarti kita bisa ngumpulin lebih dari 50 booster kondisi guys. Oke. Sengirit itu sebagai player gratisan. Oh, gol kembali tercipta Al-Fatih kali ini mencatatkan namanya di papan skor pemirsa lewat assist dari Saeb. Ya, long pass yang sangat bagus dan penempatan posisi yang luar biasa dari Al-Fatih. Gol kembali tercipta, skor 3-0 di menit ke-86. Kita lihat FC Buteng kembali membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Sutijo umpan ke tengah, Al-Fatih lagi-lagi sendirian dan gol kembali tercipta. Luar biasa Al-Fatih, 2 gol berhasil dia cetak di babak kedua. Ya, sangat-sangat kosong lini pertahanan dari Pit FC pemirsa. Seperti analisa taktik yang kita bicarakan tadi di babak pertama, di mana mereka tidak memiliki gelandang bertahan yang membuat area tengah pertahanan mereka menjadi sedikit lebih kopong. Dan kali ini satu kesempatan yang sangat-sangat berarti tapi tidak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh pemain depan dari Pit FC. Skor masih 4-0, FC Buteng masih memimpin atas tuan rumah, dan kali ini agregat sudah cukup jauh, 6-0 untuk keunggulan FC Buteng. Dan kita lihat tekanan demi tekanan kali ini dilakukan oleh FC Buteng di babak kedua, di mana kita seharusnya memang sudah unggul dan sudah dipastikan bisa lolos ke babak semifinal, tapi kita masih belum menyerah begitu saja. Bisa mencetak gol kembali ke gawang Pit FC. Sutijo dari sisi sebelah kanan, umpan crossing, siapa yang dituju? Bonano, tapi tepat di pelukan penjaga gawang Pit FC pemirsa. Oke. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan Pit FC dengan skor telak 4-0 di leg kedua, dan kita akhirnya lolos ke babak semifinal dengan agregat telak 6-0. Ya, permainan yang luar biasa dari FC Buteng, dan akhirnya kita berhasil meraih kemenangan yang sangat istimewa, dan kans kita mempertahankan Trophy Cup musim ini kembali terbuka. Seandainya nanti kita berhasil mengalahkan lawan di babak semifinal, saya rasa kita harusnya bisa meraih hasil yang baik di babak final nanti. Tapi tentu pertandingan kompetisi masih belum benar-benar usai. Kita masih berada di babak yang sangat menentukan pemirsa, dan di sini kita bisa lihat bahwa Kemod ya, dia bermain sangat luar biasa. Kemudian untuk ball possession kita berhasil mendominasi penguasaan bola, dan untuk man of the match sendiri yaitu Saeb yang bermain sangat baik di area tengah FC Buteng pemirsa. Oke, 4-2-1-3 versus 3-2-4-1 ternyata dimenangkan oleh formasi 3-2-4-1. Dan saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir di sisi lapangan. Ada Bang Gembul, Bang Luis, Mr. Renaldi, dan Quiro Sarwe. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Pit FC di leg kedua dengan skor 4-0 dan lolos ke babak semifinal dengan agregat 6-0 pemirsa. Dan mari kita lihat highlight pertandingan, highlight gol yang diciptakan oleh FC Buteng di pertandingan tadi, di mana gol pertama dicetak oleh pemain FC Buteng dengan sangat luar biasa. Di sini ada Kemon mengirim bola ke area tengah, menusuk ke dalam dan melakukan tembakan yang sebenarnya dari posisi yang cukup sulit, tapi dengan finishing yang baik dia mampu memaksimalkan satu peluang emas yang didapatkan di depan mulut gawang dari Pit FC. Skor 1-0. Kemudian gol kedua dicetak juga oleh Kemod, tepatnya di menit ke-60. Di sini melalui lemparan ke dalam ya. Kemudian si Kemod dia berhasil membangun serangan. Kemudian kita lihat pergerakan Kemod, seorang winger kiri yang bermain sangat bagus di laga kali ini, melakukan tembakan dari luar kotak penalti dan bola masuk meluncur ke gawang Pit FC. Skor 2-0 di menit ke-60. Finishing yang sangat-sangat bagus. Dan gol ketiga
kita akan lihat dicetak oleh Al Fatih, tepatnya di menit ke 83. Kita lihat ya, permainan dan kerjasama yang sangat bagus dilakukan oleh pemain FC Butong pemirsa. Ini long pass yang luar biasa bagus. Saeb dia berhasil memberikan umpan jarak jauh atau umpan panjang ke depan yang langsung disambut oleh Al Fatih, dan dia dengan penempatan posisinya yang bagus berhasil menyelesaikan peluang tersebut jadi gol. Skor 3-0. Kemudian gol terakhir dicetak oleh Al Fatih. Ini adalah gol penutup kemenangan untuk FC Buteng di menit ke 86. Kita lihat kerjasamanya memang sangat cair sekali. Sutijo ya di sini dibayang-bayangi dua pemain, tapi dia berhasil melihat penjagaan, dan Al Fatih dia bergerak masuk ke area tengah tanpa dikawal oleh pemain belakang lawan, dan ini membuat Al Fatih yang memiliki finishing bagus tidak menyia-nyiakan peluang tersebut untuk mencetak gol ke gawang BIS FC, dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan FC Buteng. Oke guys, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik di leg kedua babak perempat final babak perempat final Cup maksud saya musim ini, di mana FC Buteng akhirnya mampu mengalahkan BIS FC di leg kedua dengan skor 4-0, dan akhirnya kita mampu lolos ke babak semifinal dengan agregat 6-0. Dan tentu lawan di babak semifinal pasti akan jauh lebih berat daripada BIS FC. Untuk itu persiapan kita mesti bagus, dan mungkin di kesempatan berikutnya kita akan coba sedikit memperkuat tim saya dengan melatih salah satu pemain saya secara individu, dan semoga nanti kita berhasil menemukan pemain yang bagus untuk jangka yang panjang. Tapi ya mungkin agak sulit, dan saya mungkin butuh pertimbangan lagi untuk memperkuat area tengah. So jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara saya memperkuat area tengah, mungkin akan saya bahas di sesi live atau saya bikin video khusus lah untuk itu. Dan ya, kali ini kita meraih kemenangan, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga ada pembahasan yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So jangan lupa buat teman-teman yang ingin terus mendukung saya, kalian bisa klik tombol like maupun subscribe. Makasih juga buat member Channel Talk 11. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Talk 11 Indonesia.